Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SC Channel, Siswanto Jowo Channel. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang soal dan pembahasan untuk penilaian akhir semester 1 kelas 6 tema 4. Perhatikan dengan seksama pembahasan dalam tayangan video ini agar anak-anakku semuanya atau pemirsa semuanya dapat mendapatkan pengetahuan dan tentunya untuk kelas 6 bisa untuk persiapan menghadapi penilaian akhir semester 1 khususnya untuk tema 4. Baik, kita akan membahas tentang pendidikan kewarganegaraan KD 3.1. Soal yang pertama. Dalam rangka menghadapi era globalisasi, agar kita tidak tertinggal dalam bidang ekonomi, sikap yang harus dikembangkan adalah pilihan A. Bersikap menghormati pekerjaan orang lain. B. Mengembangkan potensi yang dimiliki. C. Tidak membeda-bedakan teman. D. Toleransi terhadap perbedaan. Kira-kira apa jawabnya? Ya, benar sekali. Jawabnya B, yaitu mengembangkan potensi yang dimiliki. Cukup jelas? Kita ke pertanyaan selanjutnya. Contoh pengaruh negatif era globalisasi terhadap pola kehidupan masyarakat. A. Budaya negatif dari luar tidak mudah masuk. B. Identitas bangsa hilang. C. Jati diri semakin kuat melekat. D. Kecepatan dalam memperoleh informasi. Contoh pengaruh negatif era globalisasi. Ya, pengaruh yang paling nampak adalah identitas bangsa mulai memudar kemudian hilang. Cukup jelas? Soal berikutnya. Tindakan yang menunjukkan bangga menggunakan produksi dalam negeri adalah tindakan yang menunjukkan bangga menggunakan produksi dalam negeri adalah A. Malu memakai sepatu yang dibelikan ibu di pasar. Bukan ya. B. Membeli oleh-oleh khas suatu wilayah bila berkunjung. Bisa jadi. C. Mengenalkan mainan dari luar negeri yang bagus. Ataukah D. Menggunakan baju batik bila diminta. Option D atau pilihan D ini bisa, namun kurang tepat karena ada kata bila diminta. Seharusnya tanpa diminta kita juga menggunakan batik. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Membeli oleh-oleh khas suatu wilayah bila berkunjung. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Sikap yang baik dalam keberagaman ekonomi adalah sikap yang baik dalam keberagaman ekonomi adalah A. Membantu tetangga yang memproduksi kain. B. Memberikan alamat yang rumit kepada kurir. C. Meminta diskon pada teman yang berjualan. Ataukah D. Menggunakan produksi dalam negeri. Sikap yang baik dalam keberagaman ekonomi adalah D. Menggunakan produksi dalam negeri. Nah, cukup jelas ya. Jawabnya adalah D. Menggunakan produksi dalam negeri. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya. Terhadap globalisasi, kita sebaiknya bersikap A. Menentang keras globalisasi. Tentu tidak ya. B. Menerima segala bentuk pengaruh luar. Apakah betul B? Apakah kita harus menerima semuanya? Tentu tidak ya. C. Mengikuti budaya dan perilaku luar negeri. Tentu tidak. D. Terbuka dengan mengutamakan pengendalian diri. Betul sekali. Ya, jawabnya adalah D. Terbuka dengan mengutamakan pengendalian diri. Jadi disaring ya. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Keberagaman ekonomi di Indonesia disebabkan oleh A. Indonesia sebagai negara kepulauan. B. Indonesia sebagai salah satu negara ASEAN. C. Keberagaman agama di Indonesia. D. Masyarakat Indonesia yang belum berkembang. Keberagaman ekonomi di Indonesia itu disebabkan oleh Indonesia sebagai negara kepulauan. Karena banyak pulau, maka
Tentunya ekonomi di Indonesia beragam, ada yang sebagai petani, ada yang pekebun, ada yang bekerja di kota, ada yang bekerja sebagai nelayan, dan sebagainya. Karena di Indonesia masyarakatnya majemuk dan berbentuk kepulauan. Antara pulau satu dan pulau lainnya tentulah berbeda. Makanya ini yang menyebabkan ekonomi di Indonesia menjadi beragam. Baik, cukup jelas. Kita ke soal berikutnya. Kali ini kita sudah berada di soal isian. Membekali diri dengan ilmu dan pengetahuan adalah sikap yang harus disiapkan untuk menghadapi, ya, jawabnya adalah globalisasi. Selanjutnya, melakukan pameran dan kampanye produksi dalam negeri merupakan upaya untuk memajukan. Melakukan pameran dan kampanye produksi dalam negeri merupakan upaya untuk memajukan produksi dalam negeri. Soal selanjutnya, produksi padi merupakan keberagaman dalam bidang padi, berarti ekonomi ya, ekonomi pertanian. Bekerja sama dengan teman tanpa memandang keberagaman ekonomi merupakan cara memperkukuh. Bekerja sama dengan teman tanpa memandang keberagaman ekonomi merupakan cara memperkukuh persatuan dan kesatuan. Baik, soal selanjutnya. Bagaimana dampak positif globalisasi terhadap produk dalam negeri? Apa saja ya dampak positifnya? Dampak positif globalisasi terhadap produksi dalam negeri adalah produk dalam negeri memiliki pasar yang luas. Dengan adanya kemajuan teknologi, banyak orang luar negeri yang mengenal produk Indonesia. Selain dikenal, penjualan pun bertambah. Ya, banyak sekali dampak positif dari globalisasi. Di antaranya adalah produk dalam negeri memiliki pasar yang luas. Dengan adanya kemajuan teknologi, banyak orang luar negeri yang mengenal produk Indonesia. Selain dikenal, penjualan pun bertambah. Seperti itu. Itu adalah merupakan dampak positif globalisasi terhadap produk dalam negeri. Sebutkan 3 manfaat menggunakan produk dalam negeri. Manfaat apa saja? Yang pertama, produksi dalam negeri meningkat. Yang kedua, menambah besar skala usaha dalam negeri. Yang ketiga, meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan. Yang keempat, meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi. Kemudian meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Nah, dari 6 ini silakan bisa ditulis 3 saja ya, atau mungkin ada jawaban lain juga diperbolehkan. Baik, kita ke soal berikutnya. Soal berikutnya adalah soal bahasa Indonesia KD 3.3. Perhatikan baik-baik soal yang pertama. Terdapat bacaan teks ya. Untuk menjawab soal nomor 1 dan 2, perhatikan teks. Perhatikan teks dalam paragraf ini. Salah satu budaya Indonesia adalah kerajinan tangan. Contoh kerajinan tangan khas Indonesia yaitu kain batik, patung ukiran, dan perhiasan perak. Banyak orang asing mengagumi kerajinan tangan khas Indonesia. Mereka tak segan-segan membeli kerajinan tangan dalam jumlah besar dan dibawa pulang ke negaranya. Baik, kita ke soalnya. Paragraf di atas menceritakan tentang apakah A. Hasil budaya Indonesia yang diklaim orang asing? Apakah B. Kedatangan ribuan wisatawan asing ke Indonesia? Apakah C. Kerajinan tangan Indonesia yang mendunia? Ataukah D. Kondisi bangsa Indonesia pada era global? Tentunya kita bisa buka lagi teksnya. Nah, dari atas ini mari kita baca. Nah, setelah kita baca, ternyata kata kuncinya adalah kerajinan Indonesia, kerajinan tangan Indonesia sudah dikenal dan mendunia ya. Jadi jawabnya adalah C. Oke, kerajinan tangan Indonesia yang mendunia. Baik, kita ke soal berikutnya. Kerajinan tangan Indonesia dapat dikenal banyak orang asing disebabkan oleh A. Berkunjung ke Indonesia, B. Ciri khas bangsa Indonesia, C. Globalisasi, ataukah D. Hubungan negara. Jelas ini karena
pengaruh globalisasi. Jadi jawabnya adalah globalisasi. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Menyajikan informasi berupa fakta secara jelas kepada pembacanya adalah tujuan dari teks, ataukah deskripsi, apakah eksplanasi, atau narasi, atau persuasi. Jelas, karena kata kunci dari soal ini adalah menyajikan informasi berupa fakta, tentunya adalah eksplanasi. Jadi jawabnya adalah eksplanasi. Kita ke soal berikutnya. Penduduk pedesaan menghemat listrik dengan menggunakan lampu berdaya kecil agar konsumsi listriknya juga kecil. Kata berdaya pada kata tersebut memiliki arti, apakah A. bereaksi, apakah B. bergaya, apakah C. berkemampuan, ataukah D. bertegangan. Kata berdaya. Berdaya lebih tepatnya adalah bertegangan. Jawabnya adalah D. Baik, kita ke soal berikutnya. Kita dapat memperoleh informasi yang tepat melalui cara berikut kecuali kita dapat memperoleh informasi yang tepat melalui cara berikut kecuali apakah A. bertanya pada narasumber yang berkompeten, B. melakukan suatu kegiatan pengamatan, C. membaca buku, majalah, atau surat kabar, D. mendengarkan kabar yang beredar di masyarakat. Kecuali D. mendengarkan kabar yang beredar di masyarakat. Tentunya itu tidak dapat digunakan untuk memperoleh informasi yang benar karena belum tentu mendengarkan kabar yang beredar di masyarakat belum tentu kebenarannya. Seperti itu. Berikutnya, di bawah ini yang bukan termasuk dalam interpretasi sebuah teks eksplanasi, kecuali apakah A. informasi yang tidak didasarkan pada fakta yang berkaitan dengan topik, B. kesimpulan dari gagasan yang dibahas, C. konflik pada tokoh-tokoh dalam novel, D. pernyataan tentang topik lain. Jawabnya adalah kesimpulan dari gagasan yang dibahas. Selanjutnya, teks yang berisi tentang proses terjadinya peristiwa, baik fenomena alam maupun sosial, secara ilmiah disebut dengan teks. Saya ulangi lagi pertanyaannya karena ini adalah soal isian. Teks yang berisi tentang proses terjadinya peristiwa, baik fenomena alam maupun sosial secara ilmiah. Kata kuncinya secara ilmiah disebut dengan teks eksplanasi. Cukup jelas? Kita ke soal berikutnya. Kata tanya untuk menanyakan keadaan atau kejelasan tentang suatu hal adalah menanyakan keadaan. Bagaimana? Kita ke soal berikutnya. Interpretasi dari teks eksplanasi berisi pernyataan simpulan dari topik yang dibahas. Ya. Interpretasi dari teks eksplanasi berisi pernyataan simpulan dari topik yang dibahas. Baik, selanjutnya, kerajinan tangan khas Indonesia dapat mendunia. Semua itu disebabkan oleh, saya ulangi lagi, kerajinan tangan khas Indonesia dapat mendunia. Semua itu disebabkan oleh globalisasi. Baik, kita menuju ke soal berikutnya. Sebutkan struktur teks eksplanasi. Kita jawab, struktur teks eksplanasi ada pernyataan umum, sebab dan akibat, kemudian interpretasi. Buatlah satu paragraf tentang produk dalam negeri yang memenuhi struktur teks eksplanasi. Kita bisa jawab dengan seperti ini. Ibu Tini seorang pedagang kue di pasar. Setiap hari, ibu menyiapkan bahan-bahan pembuat kue, yaitu telur, tepung terigu, gula, bubuk coklat, dan vanila. Ibu membuat adonan kue dari bahan-bahan yang sudah disiapkan. Ibu mencampur bahan-bahan membuat kue menggunakan mixer. Kemudian adonan dicetak dengan cetakan khusus dan dipanggang di oven listrik. Kue yang sudah matang ditempatkan di dalam kemasan khusus. Kemasan kue-kue dibawa ke pasar untuk dijual. Ini juga termasuk dalam struktur teks eksplanasi. Nah, itu tadi adalah bahasa Indonesia. Kita menuju ke IPA KD 3.6.
Untuk soal yang pertama, di bawah ini adalah cara-cara menghemat energi listrik kecuali A. Mematikan alat-alat listrik saat tidak digunakan. B. Menggunakan alat-alat listrik hemat energi. C. Menggunakan alat-alat listrik sesuai kebutuhan. D. Menggunakan lampu listrik saat siang hari. Kecuali D ya, menggunakan lampu listrik saat siang hari. Harusnya saat malam hari ya. Baik, kita ke soal berikutnya. Sumber energi pembangkit listrik tenaga surya adalah tenaga surya, apakah batu bara, matahari, minyak bumi, atau panas alam ya. Jelas adalah surya, itu adalah matahari. Cukup mudah, kita ke soal berikutnya. Pemanfaatan energi listrik dengan bijak dapat dilakukan dengan cara hemat pemakaian listrik, menggunakan aki, menyalakan lampu listrik di siang hari, tidak menggunakan listrik sama sekali. Pemanfaatan energi listrik dengan bijak adalah hemat pemakaian listrik. Oke, cukup jelas. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Di bawah ini yang bukan termasuk sumber energi alternatif adalah arus sungai, batu bara, ombak laut, sinar matahari. Arus sungai jelas alternatif, batu bara bukan karena dia merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Ombak laut, sinar matahari. Yang tepat adalah batu bara. Ya, karena batu bara tidak dapat diperbaharui. Kemudian, berikut ini dampak dan akibat dari tidak menghemat listrik adalah berikut. Dampak dan akibat dari tidak menghemat listrik adalah A. Alam semesta mengalami peremajaan, tentu tidak. Cadangan energi di alam bertambah, tentu malah berkurang. C. Makin banyak orang yang dapat menggunakan listrik. D. Terjadi pemanasan global. Jelas jawabnya adalah terjadi pemanasan global yang seperti saat ini kita alami ya. Atau dikenal dengan global warming. Selanjutnya, di bawah ini manfaat penggunaan panel surya kecuali kita ketahui panel surya tadi adalah dari energi matahari. Yang tepat adalah B ya, sangat sesuai digunakan di kota yang banyak jaringan listriknya ya. Di listrik ada jaringan kota, kita nggak perlu pakai panel surya. Panel surya biasanya untuk yang tidak ada jaringan listrik atau jangkauan listrik seperti itu. Pembangkit listrik yang memanfaatkan matahari sebagai sumber penghasil listrik disebut dengan PLTS. Pembangkit listrik tenaga surya atau disingkat dengan PLTS. Oke, selanjutnya PLTA dapat berfungsi dengan baik apabila berada di lokasi perairan yang berarus deras karena aliran air tersebut digunakan untuk memutar atau menggerakkan turbin atau generator ya, memutar turbin generator atau menggerakkan turbin generator. Mesin cuci adalah benda yang sangat membantu kita. Benda tersebut mengubah listrik menjadi gerak, jelas ya. Mesin cuci adalah benda yang sangat membantu kita. Benda tersebut mengubah listrik menjadi gerak. Alat listrik yang berguna untuk mengatasi apabila terjadi arus pendek adalah sekring, ya kan? Sekring untuk memutus ketika terjadi konsleting listrik. Sebutkan 3 manfaat dari menghemat energi listrik. Kita sebutkan manfaatnya ada banyak sekali. Kita sebutkan 3, biaya listrik lebih sedikit. Kemudian membuat alat-alat elektronik lebih tahan lama, kemudian ikut melestarikan sumber daya alam. Tuh. Baik, soal selanjutnya, sebutkan 3 bahan yang tidak dapat dilewati aliran listrik. Bahan yang tidak dapat dialiri listrik contohnya adalah kayu, karet, plastik, kertas, dan lain-lain. Bisa busa, ya, bisa kain, itu juga tidak dapat dialiri oleh listrik. Atau termasuk bahan isolator. Baik, kita ke pelajaran IPS ya, muatan pelajaran IPS atau MUPEL IPS KD 3.3. Soal yang pertama, berikut adalah dampak negatif dari globalisasi dalam hubungan antar negara, kecuali kecemburuan, kekhawatiran, kerjasama, pertikaian ya, kecuali ya. Dampak negatif ada kecemburuan pasti ya. Khawatiran, khawatir dia tertinggal. Kerjasama jelas tidak, pertikaian jelas ya, seperti Amerika dan China saat ini sedang bertikai ya, itu tidak lepas dari globalisasi dan ingin menjadi superpower di dunia ini, sehingga mereka bertikai. Jadi
Kecuali mana ini? Kerjasama. Nah, kerjasama itu dampak positifnya. Selanjutnya, timbulnya sifat konsumerisme di kalangan masyarakat merupakan contoh dampak negatif globalisasi di bidang ya. Konsumerisme itu dari konsumen ya, dari kata konsumen, konsumerisme. A bahasa, B ekonomi, C kesenian, D politik. Yang paling tepat adalah dalam bidang ekonomi kan, sifat konsumerisme adalah ingin membeli terus seperti itu. Konsumtif gitu ya. Soal selanjutnya, contoh produksi dalam negeri yang sudah mendunia adalah produksi dalam negeri kita apa? Batik, handphone, mobil, pesawat terbang. Handphone kita juga bisa, cuma produksinya belum sampai dunia ya. Mobil kita juga merakit mobil, cuma untuk ke dunia belum. Pesawat terbang kita juga punya perusahaan namanya PT DI, namun juga belum mendunia, hanya regional dan mungkin beberapa negara yang sudah pesan ya. Yang paling mendunia adalah batik ya. Dari Cina pun ada, di Amerika ada, Eropa ada, di Afrika ada, di Timur Tengah ada. Ya, batik sudah mendunia. Baik, kita ke soal berikutnya. Kerjasama ASEAN di bidang politik disebut apakah AEC, AFTA, APSC, ASCC? Jawabnya adalah APSC. Baik, kita menuju ke soal berikutnya. Berikut dampak positif globalisasi di bidang komunikasi kecuali ya, berarti yang tidak merupakan dampak positif globalisasi adalah D ya. Pertemuan langsung menjadi berkurang ya. Informasi lebih mudah diterima itu positifnya, komunikasi menjadi lancar juga dampak positif. Munculnya handphone, telepon genggam itu juga merupakan dampak positifnya. Jadi jawabnya adalah pertemuan langsung menjadi berkurang. Selanjutnya, kerjasama antar negara ASEAN dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi bertujuan untuk A. Membangun kesejahteraan negara-negara ASEAN, B. Meningkatkan pendapatan masing-masing negara, C. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, D. Menjaga negara-negara ASEAN agar terhindar dari kriminalitas. Pengetahuan dan teknologi akan bermuara ke sumber daya manusia, sehingga jawabnya adalah C. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Baik, kita ke soal berikutnya. Pasar Bebas Asia Tenggara, AFTA, dibuka pada tahun AFTA adalah ASEAN Free Trade Area ya, ASEAN Free Trade Area. Dibuka pada tahun 2003. Soal selanjutnya, melaksanakan ketertiban nasional adalah upaya pemerintah dalam bidang politik. Baik, kita ke soal berikutnya. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi dalam negeri adalah dampak positif globalisasi dalam bidang ekonomi. Pertukaran pelajar antar negara ASEAN adalah kerjasama dalam bidang pertukaran pelajar otomatis adalah ilmu pengetahuan teknologi dan budaya atau pendidikan. Baik, sebutkan 3 kerjasama ASEAN dalam bidang budaya. Apa saja ya kerjasamanya? Tukar-menukar pelajar dan mahasiswa, kemudian pemberantasan buta huruf, kemudian program tukar-menukar acara televisi ASEAN, temu karya pemuda ASEAN, festival lagu ASEAN juga termasuk dalam bidang budaya. Seperti itu. Selanjutnya, sebutkan 3 peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN. Salah satu pendiri ASEAN tentunya, yaitu dulu diwakili oleh Adam Malik. Kemudian salah satu pemimpin ASEAN sebagai tuan rumah KTT ASEAN dan mampu menciptakan perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Ya, peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN. Baik, kita ke muatan pelajaran SBDP KD 3.1. Untuk soal yang pertama, reklame yang bertujuan untuk bisnis adalah reklame. Jelas, jawabnya adalah komersial. Karena tujuannya untuk bisnis ya, untuk mencapai keuntungan, untuk meroleh keuntungan komersial. Berikut adalah reklame visual. Visual berarti bisa dilihat ya, pakai baliho, iklan radio, logo, spanduk. Kecuali berarti yang tidak adalah
Iklan radio, karena iklan radio itu adalah secara audio. Baik, selanjutnya. Ciri-ciri poster yang baik adalah A. Bahasa yang sulit dipahami, poster tidak dilengkapi ilustrasi, susunan kalimat panjang dan buram, tulisan dalam poster jelas dan mudah dibaca. Jelas jawabnya adalah D ya, tulisan dalam poster jelas dan mudah dibaca. Oke, baik. Kita ke soal berikutnya, reklame yang dibuat pada selembar kertas dengan informasi yang lebih rinci dan jelas disebut dengan reklame yang dibuat pada selembar kertas dengan informasi yang lebih rinci dan jelas disebut dengan brosur. Oke, jawabnya adalah B. Kita ke soal berikutnya. Brosur akan menarik apabila D. Tepatnya terdapat gambar dan kalimat efektif. Dengan adanya gambar akan lebih menarik dan juga tentunya kalimat yang efektif ya. Jadi jawabnya adalah D. Selanjutnya, berikut merupakan syarat-syarat brosur yang baik kecuali A. Bahasa harus mudah dipahami, B. Gambar berbeda dengan topik, judul berukuran besar, tulisan efektif dan jelas. Tentunya kecuali B. Gambar berbeda dengan topik, harusnya ya sama. Kalau topiknya tentang produk, berarti gambarnya ya produk itu, jangan sampai berbeda ya. Oke, selanjutnya hal pertama yang harus dilakukan sebelum membuat poster adalah apa ya? Menentukan topik dan tujuan. Nah, itu jawabannya. Soal selanjutnya, reklame yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya adalah reklame tadi sudah komersil, ya kan, komersial. Reklame yang diwujudkan melalui suara baik langsung maupun tidak langsung adalah reklame diwujudkan melalui suara baik langsung maupun tidak langsung. Suara tadi apa? Audio ya, lewat radio itu ya, merupakan audio. Reklame audiovisual adalah reklame yang menggunakan visual, suara dan gambar ya, audiovisual. Ada audionya yaitu suara dan visual berupa gambar. Sebutkan langkah-langkah membuat poster. Baik, langkah-langkah membuat poster ada yang pertama menentukan topik dan tujuan. Kemudian yang kedua membuat kalimat singkat dan bersifat sugestif atau mengajak membaca. Kemudian yang ketiga menggunakan gambar yang menarik. Kemudian yang terakhir menggunakan media yang tepat. Berikut adalah langkah-langkah membuat poster yang baik. Baik, kita ke soal yang terakhir, sebutkan 3 fungsi brosur. Ya, fungsi brosur yang pertama sebagai informatif, yang kemudian yang kedua adalah fungsi iklan, kemudian yang ketiga adalah berfungsi sebagai identifikasi. Baik, itu tadi merupakan pembahasan soal penilaian akhir semester 1 atau PAS 1 untuk kelas 6 tema 4. Demikian, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.